Fits Mania, kalau ada inflamasi tinggal pakai aja obat antiinflamasi. Beres kan? Yuk, aman nggak sih obat-obat seperti ini? Mayoritas antiinflamasi itu berupa obat-obat NSAID. Itu aman nggak sih? Coba kita lihat. Penasaran nggak? Ini lanjutan dari lanjutan konten. Kondisi inflamasi artinya apa sih, bro? Inflamasi biasa sering disebut dengan peradangan. Di sini di konten ini dijelaskan mengenai inflamasi dan klasifikasinya. Ya, Anda bisa mengunjungi konten ini bila Anda belum tahu apa itu inflamasi. Ya, saya Joe Powerful atau dipanggil nama JP atau JP atau Joe. Dari konten itu kita bisa mengenali ada 5 tanda inflamasi di tubuh kita. 5 tanda peradangan pertama adalah panas, rasa panas. Kedua adalah rasa nyeri. Ketiga adalah berwarna kemerahan di bagian inflamasi tersebut, dan bengkak. Kemudian ada kehilangan fungsi. Ya, bengkak bisa bengkak internal maupun bengkak yang terlihat dari mata kita. Peradangan dipercaya sebagai mekanisme imunitas buatan atau disebut dengan innate immunity. Dan inflamasi terbagi dua, yaitu akut dan kronis. Jadi peradangan kronis itu lebih berbahaya daripada akut karena berakumulasi tanpa kita sadari, dan sebagian besar itu terjadi karena ulah perilaku kita sendiri. Apa saja sih yang membuat menjadi kronis? Dari sisi makanan ada gula yang disebut dengan FODMAPs, ya. Ada karbohidrat olahan, ada gluten, ada kasein, ada minuman alkohol, ada daging olahan seperti kalengan, ya, sosis, ya, daging asap, daging yang diawetkan. Kemudian ada lemak omega 6 yang tinggi dan lemak trans buatan. Dan ini bersifat akumulasi, jadi bukan berarti sekali makan langsung parah. Jadi bersifat akumulasi. Dan dari sisi kegiatan adalah merokok, kurang tidur, dan stres. Contoh gejala inflamasi kronis itu seperti apa sih? Pertama, nyeri tubuh, kelelahan konstan, insomnia, depresi, kecemasan, gangguan mood, gangguan cerna, ada asam reflux, asam lambung yang naik, GERD, kembung, sembelit, usus yang berdarah, infeksi yang sering terjadi, sakit kepala, edema atau pembengkakan karena cairan, ya. Kemudian sendawa yang terus-menerus, gatal-gatal, ruam, warna merah, dan berat badan yang naik. Jadi, sudah tahu ciri-ciri yang bersifat kronis itu seperti apa? Kadar inflamasi di tubuh itu bisa diukur dengan beberapa tes darah. Ini ada namanya SPE atau serum protein electrophoresis. Jadi ini memeriksa protein globulin di dalam darah untuk mengenali beberapa penyakit. Ada namanya tes CRP atau C-reaktif protein, memeriksa kadar protein CRP di dalam darah. Karena CRP dibuat organ hati untuk menurunkan peradangan. Erythrocyte sedimentation rate atau disebut dengan ESR. Ini memeriksa endapan sel darah kita yang sel darah merah cepat atau lambat. Nah, bila cepat terjadi namanya peradangan tinggi. Kemudian terakhir adalah viskositas atau plasma viscosity, memeriksa kadar protein di dalam plasmasi di sel darah merah. Biasanya terjadi namanya pengentalan di dalam darah kita. Mayoritas penderita inflamasi cenderung mencari solusi dari obat-obatan kimia. Tidak salah menggunakan obat karena ini bersifat urgensi, tetapi tidak bisa digunakan secara terus-menerus sebagai gaya hidup dan beranggapan percaya bahwa dengan obat semua masalah beres. Ya, jadi obat hanya bantu mengurangi gejala sakit, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Jadi apakah bersifat urgensi? Apakah bisa mengalami ketergantungan dalam penggunaan obat? Bisa nggak diatasi dengan men-stop sumber peradangannya sebenarnya? Ya, itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Jadi makanan penurun inflamasi bisa memberikan solusi yang lebih baik. Jadi makanan penurun inflamasi yaitu dari hewan itu adalah lemak ikan, minyak ikan, ada ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, ikan tenggiri, ikan tongkol, kuning telur, kaldu tulang, ya. Dan dari nabati ada alpukat, ada evo atau
extra virgin olive oil asli, ada VCO, ada lemon, ada jeruk nipis, ada teh hijau, ada jamur, kunyit, jahe, cengkeh, dan coklat, terutama coklat yang pahit ya, atau kokoa. Tahukah Anda organ hati membuat kolesterol LDL untuk menurunkan peradangan dalam tubuh kita? Yuk, monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Tunjukkan Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, squat, atau pull up, tapi kita mendapatkan ototnya. Jadi kita harus melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan dan masalah di dalam tubuh kita. Saya Joe Pungalfu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.